Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan Masail, Hasil Masail Senin 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah, 18 Juli 2022 Masehi. 1. Masalah membaca Al-Quran ketika haid. Pertanyaan: bagaimana hukum seorang wanita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan haid? Jawab: pada dasarnya wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran kecuali dalam beberapa kondisi tertentu dan dengan niat tertentu pula. Contohnya seperti ketika berdoa dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebutnya ayat Al-Quran, tapi dibuat untuk doa, niatnya untuk doa, maka boleh saja. Ketika berzikir menggunakan ayat-ayat Al-Quran, seperti memulai suatu pekerjaan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Karena bismillah itu juga bagian dari Al-Quran sebetulnya, tapi niatnya untuk memulai satu pekerjaan. Dan lagi ketika hendak naik kendaraan, umpamanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Al-Quran juga, tapi kan niatnya dibaca untuk berdoa atau berzikir. Ketika membaca Al-Quran dengan niat menjaga hafalan Al-Quran, baik wanita tersebut hafal sebagian atau keseluruhan Al-Quran, misalnya mengulang sabki dan mengulang mangzil, ini masih boleh, tapi kalau membaca sabaknya enggak boleh. Ketika membaca Al-Quran dengan niat taklim atau mengajarkannya, ada orang yang mengajarkan Al-Quran yang dia itu dalam kondisi haid, ini masih diperbolehkan. Masalah wanita haid ketika umroh. Ada seorang wanita berangkat umroh, ketika di atas pesawat ia niat ikhram. Dia niat ikhram sudah ketika di pesawat. Kemudian ketika sampai di Jeddah ia haid. Baru saja sampai di Jeddah ia haid, hingga pulang ke kampung halaman. Sebelum pulang, pembimbing jamaah umrah berkata, kamu cukup baca doa-doa ini, maka tidak ada lagi larangan-larangan ikhram bagi kamu. Kemudian wanita tersebut membaca doa-doa tersebut dan pulang ke tanah air. Pertanyaan: apakah ada pendapat mengenai hal tersebut, yaitu cukup dengan membaca doa-doa tertentu, maka tidak ada lagi larangan ketika ikhram? Jawabnya adalah tidak ada. Jika memang tidak ada, apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Jawabnya, wanita tersebut segera tahallul dengan cara menyembelih kambing. Tahallul itu melepaskan kondisi ikhramnya, maksudnya dengan caranya menyembelih kambing yang mencukupi sebagai korban seraya niat tahallul. Memotong rambut minimal 3 helai dengan niat tahallul. Dan ia mewajib qadha umrohnya yang telah ia kerjakan jika umroh wajib, umroh pertama kali. Tapi jika umroh sunnah maka tidak wajib mengqadha. Tolaknya orang yang marah. Ini banyak pertanyaan ini, masalah ini. Bagaimana hukum seorang yang mentolak istrinya dalam keadaan marah? Ini banyak orang-orang itu yang mengatakan, katanya enggak apa-apa kok sedang marah, katanya. Jawab, tolaknya jatuh, maksudnya terjadi, sah menurut kesepakatan ulama, kecuali apabila kemarahannya sampai tingkatan menghilangkan akal, artinya edan. Jarang lah orang marah sampai edan, kan? Sehingga ia tidak sadar apa yang ia ucapkan dan apa ia maksud. Nah, dia makanya urusan ini hati-hati ya. Namanya orang itu ya tidak lepas dari berantem, bermasalah dengan keluarga, dengan istri. Tapi jangan sampai lafal tolak itu dibuat mainan. Bahkan kadang-kadang wong hanya tak den-deni saja biar takut. Itu enggak boleh dibuat mainan ini. Ini lepas betul itu. Kalau kamu lepas ya lepas betul, kamu tolak ya tolak betul. Itu
Itu ada yang bilang karena ini hanya untuk ngeden-ngedeni kok tolak. Itu enggak ngeden-ngedeni, ya tolak betul akhirnya. Lafal tolak. Atau kadang-kadang dalam kondisi marah terus mentolak. Ini juga marah seperti apapun loh. Orang itu ya tetap sebetulnya masih sadar aja. Kecuali orang gila, kalau orang gila marah itu kayaknya enggak sadar itu. Kamu tanya aja, kamu sadar enggak? Saya sadar kok. Oh, sadar ternyata. Orang gila aja ngaku sadar ya. Ini orang sadar ngaku gila. Makanya alasan tidak sadar orang itu. Ada orang itu mentolak istrinya, itu alasannya katanya saya itu khilaf, saya itu marah khilaf. Yang marah kok cari orang. Sebelum mentolaknya cari orang. Lalu sini, kamu saksinya, ayo sini, semua orang dikumpulkan. Kemudian ditolak 3. Habis itu menyesal, setelah menyesal pengen balik. Sudah ditolak 3 loh, buat apa? Nah, tadi marah kok cari-cari orang loh. Kok marahnya pinter banget. Jadi marah yang dimaksud yang mungkin dianggap itu tidak sah tolaknya itu marah yang sudah kehilangan akal sehingga dia itu sampai enggak sadar dia itu tadi aku mengucapkan apa tadi dia enggak tahu itu. Orang lain mungkin dengar tetapi dia sendiri sudah enggak dengar. Lah dalam kondisi seperti ini kelihatannya jarang orang yang ada seperti itu. Intinya hati-hatinya pokoknya tolak itu dalam kondisi marah atau dalam enggak marah itu sama saja jatuh atau terjadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahum wa sayyidina Muhammad Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad alifin qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad Allahumma asli sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي أنعم